Jurnal refleksi aksi nyata saya terkait nilai dan peran guru penggerak. Saya, Alfia Sartidiani, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Manggarai. Inilah nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaborasi, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Selain nilai, seorang guru penggerak juga harus memiliki peran, di antaranya yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jurnal refleksi aksi nyata saya yang pertama adalah terkait perasaan selama melakukan aksi nyata untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Perasaan saya selama melaksanakan kegiatan pembelajaran sangat senang sekaligus bangga dengan diri sendiri dan juga bangga dengan siswa saya. Siswa saya sangat antusias dan sudah percaya diri. Hal tersebut terlihat dengan mereka menyampaikan hasil diskusi ataupun ide mereka dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya masing-masing, sangat mudah diarahkan sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses. Mendesain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas sehingga siswa mampu menemukan sendiri kaitan materi dengan aktivitas sehari-hari. Terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, meningkatkan inovasi dan kreativitas diri. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas memberikan dampak yang baik bagi siswa karena siswa lebih leluasa untuk menyampaikan ide ketika secara langsung mengaitkan materi dengan aktivitas sehari-hari. Tujuan pembelajaran dapat terwujud dengan baik hanya melalui hal sederhana yang mendukung kegiatan pembelajaran berlangsung. Karakter siswa yang diterapkan dapat terlihat melalui kerjasama serta kemandirian terlihat pada saat anak membuat refleksi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Inilah tampilan dari beberapa rangkaian pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi saya. Yang pertama, tahap perencanaan. Saya memulainya dengan membuat RPP. Kemudian, yang kedua, di sini saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru terkait aksi yang saya lakukan. Bagian kedua dari rangkaian pelaksanaan aksi nyata saya adalah penerapan. Di sini, pembelajaran yang berpihak pada murid dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Yang berikutnya, kegiatan praktikum dilaksanakan dengan menggunakan alat dan bahan sederhana, sama sekali tidak terpaku dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, melakukan pembelajaran bukan hanya di dalam ruang kelas, tetapi dilakukan di luar ruang kelas sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan gaya mereka, tetapi masih di bawah tuntunan guru.
Siswa lebih percaya diri untuk menyampaikan ide karena secara langsung menemukan apa yang tidak dipahami dan dalam suasana yang membuat siswa lebih nyaman dan senang. Rangkaian pelaksanaan yang ketiga dari aksi nyata saya adalah refleksi. Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, di mana mengaitkan secara langsung materi dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari, memberikan sekaligus membuat siswa sangat antusias untuk dapat menemukan dan menjawab sendiri hal yang tidak dipahami dan secara langsung berkolaborasi dengan guru dengan rasa percaya diri. Dengan melakukan praktikum sederhana, dapat menjawab tujuan pembelajaran dengan baik dan siswa sangat semangat dalam melakukan praktikum tersebut. Berikut testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama dari Ibu Imelda Lembu, SPD, sebagai guru matematika. Saya melihat aksi nyata yang dilakukan Ibu Sarti adalah di mana kami di sini keterbatasan sarana dan prasarana untuk praktikum. Tetapi Ibu Sarti dapat melakukan praktikum dengan menggunakan alat dan bahan sederhana sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Menciptakan suasana yang menyenangkan, anak-anak mencari sendiri dan Ibu Sarti hanya menuntun. Motivasi saya adalah agar ke depannya saya harus membuat anak-anak tidak jenuh mengikuti pelajaran saya dengan permainan atau ajak belajar di luar ruang kelas. Yang kedua, Eusebia Murni, siswa saya dari kelas 12 IPA. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, Ibu Sarti sangat serius, kurang bercanda di dalam pembelajaran di kelas. Tetapi sekarang Ibu Sarti sudah berubah, di mana kami sering tertawa dan bercanda ketika di dalam kelas, sehingga kami tidak jenuh dan kami diberikan seluas-luasnya untuk menyampaikan ide. Kami juga bangga karena Ibu Sarti tetap membuat kami melakukan praktikum walaupun menggunakan alat dan bahan sederhana, karena kami di sekolah belum ada alat dan bahan untuk praktikum kami. Yang ketiga, dari Bapak Yuvens Forok, SPD, sebagai guru biologi. Proses pembelajaran menyenangkan, mengasihkan baik dengan siswa maupun dengan rekan guru. Peserta didik dengan perannya masing-masing mengeluarkan pendapat berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Pembelajaran tidak terpaku di dalam ruang kelas, mengamati langsung di lingkungan luar. Kedepannya, saya bisa berkolaborasi dengan rekan kerja. Sekian dan terima kasih.